Shalom, di sini saya mau menjelaskan. Kita sama-sama sudah mendengar, mengetahui bahwa ada beredar surat pemecatan pendeta kita, Pendeta Gideon Saragi. Jadi di sini saya mau menjelaskan latar belakang persoalan HKBP Cibinong sejak awal hingga Pendeta Saragi dipecat oleh pimpinan HKBP. Jadi yang saya mau jelaskan bahwa tidak adil rasanya Pendeta Saragi dipecat tanpa terlebih dahulu mengetahui apa akar persoalan. Jadi analoginya misalnya persoalan kita dari 1 sampai 10, kemudian pihak raja menilai hanya menanggapi persoalan dari 7 sampai 10 tanpa peduli dengan persoalan dari awal. Jadi itu rasanya tidak adil dengan hanya melihat di ujung persoalan saja kemudian melakukan tindakan pemecatan Pendeta Gideon Saragi. Jadi saya awali dengan persoalan gereja kita dari awal. Yang pertama, hasil kerja panitia pembangunan berupa gambar bangunan dan anggaran biaya yang ditolak jemaat dalam rapat Huria 2018. Ini awal persoalannya. Jadi rangkaiannya itu ada bahwa Pendeta Saragi saat ini dalam kondisi dipecat itu adalah akibat ya, sebab-sebabnya ini yang perlu kita jelaskan. Saya orang yang paling tahu dan terlibat langsung di dalam permasalahan ini, harus bicara bahwa tidak adil Pendeta Saragi diberikan sanksi pemecatan oleh PR Raja. Jadi diawali dengan rencana pembangunan. Ya, Pendeta Saragi ketika datang dari Depok, pindah tugas dari Depok ke Cibinong. Di sini ini sudah ada panitia pembangunan lama ya, yang sudah bekerja beberapa tahun. Kemudian mereka secara lisan menyampaikan ke Pendeta Saragi gambar dan rencana biaya pembangunan sebesar 20,8 miliar. Jadi kemudian menurut Pendeta Saragi itu terlalu mahal untuk gambar seperti itu. Jadi di posisi ini saya sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana pembangunan itu. Kemudian Pendeta Saragi menemui saya meminta bantuan untuk melakukan evaluasi itu, karena memang panitia pembangunan itu diwakili oleh Bapak Marulup Sianipar menyampaikan bahwa harga itu sudah maksimal hanya bisa kurang 50 juta dari 20,8 miliar. Kemudian Pendeta Saragi melalui Ketua Parartawan saat itu, Amang Situa Siagian, meminta saya membantu untuk mengevaluasi. Itu awalnya. Jadi saya tidak tahu menahu ini masalah siapa tim pelaksana pembangunan, panitia pembangunan, kemudian siapa-siapa orangnya saya tidak tahu. Itu awal keterlibatan saya, dan inilah awal persoalannya. Nah, ketika Pendeta Saragi meminta saya untuk salah satu untuk mengevaluasi di antara 3 ya, waktu itu ada almarhum Victor Sirait, kemudian ada Bronson Manurung. Jadi saya salah satu mewakili jemaat. Ketika informasi ini beredar, kemudian Bapak Marulup Sianipar sebagai Ketua Rancang Bangun di Panitia Pembangunan Lama menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Jadi waktu itu beliau menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa ternyata saya itu salah satu bagian dari anggota Panitia Pembangunan yang tidak pernah saya tahu ya. Ternyata itu sudah terbit SK itu lebih kurang 2 tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Amang Pendeta Manalu. Saya juga kaget kok saya ternyata bagian dari Panitia Pembangunan. Kemudian Bapak Marulup Sianipar melalui WhatsApp, ya ada nih bukti WhatsApp ya dari Bapak Marulup Sianipar sebagai Ketua Rancang Bangun, mengatakan bahwa ingin melakukan evaluasi atas nama Panitia Pembangunan. Seperti yang saya sampaikan tadi,
Di situ saya dinyatakan bahwa sebagian dari panitia, jadi saya ikut melakukan evaluasi di tingkat panitia pembangunan itu sendiri. Jadi saya sangat kaget sampai saya cross check ke Pendeta Saragi apa benar saya itu anggota panitia pembangunan, ternyata benar, dan SK-nya ternyata ada. Sehingga saya minta izin ke Pendeta Saragi bahwa Bapak Marulub Syahniper mengajak saya untuk melakukan evaluasi. Dan hal ini yang perlu kita tahu, saya nggak tahu gimana prosesnya, tetapi Marulub Syahniper, Bapak Marulub Syahniper menunjuk perusahaannya sendiri, PT Bona Haryara, ya, sebagai konsultan perencana yang dibayar oleh gereja, itu nilainya lebih kurang 130 jutaan ya. Jadi itu datanya itu ada di sekretariat ya. Jadi bayangkan bagaimana panitia pembangunan menunjuk perusahaannya sendiri. Itu direktur BHP itu Bapak Marulub Syahniper sendiri ya. Dia yang merencanakan, dia yang menghitung, kemudian dia yang menyampaikan harga itu resmi ke rapat Parhaladu waktu itu. Saat itu Pendeta Saragi mengatakan ya, kalau memang panitia pembangunan mau dievaluasi, berarti tidak perlu ada evaluator tadi yang saya sebut 3 orang tadi. Nah, dimulailah evaluasi. Kemudian Bapak Marulub Syahniper mulai mengirimkan saya RAB yang akan kita evaluasi melalui email ya, yaitu ada bukti emailnya juga ada ya. Di sini dia email 3 poin yang mau kita evaluasi. Yang pertama adalah jembatan, pembangunan turap dan jembatan, kedua konsistori, dan ketiga adalah gereja itu sendiri. Nah, kita mulai waktu itu dari jembatan. Oke, saya lakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasi itu langsung saya email kembali ke Bapak Marulub Syahniper. Saya jelaskan bahwa di sini ada terjadi selisih cukup besar ya. Mereka kasih anggaran saat itu 2,8 miliar. Setelah saya evaluasi itu cukup banyak ya, termasuk seperti Batu Kali yang nilainya 1,2 miliar, itu volumenya juga jauh melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Nah, setelah itu berlanjut evaluasi konsistori, begitu juga banyak terjadi selisih. Saya email kembali, saya laporkan. Nah, sampai pada tahap itu komunikasi putus. Jadi tidak ada kelanjutan dari evaluasi ini. Dan tiba-tiba saja panitia pembangunan saat itu menyampaikan hasil kerja panitia pembangunan itu di sermon Parhaladu. Nah, saat itu resmi diserahkan berupa gambar RAB senilai 20,8 miliar. Nah, jadi proses evaluasi yang kita lakukan itu ternyata hanya bohong-bohongan aja. Jadi memang sengaja mau menjebak saya di sisi itu, bahwa saya bagian dari panitia pembangunan agar bisa diredam untuk tidak melakukan langkah evaluasi lanjutan, agar rencana mereka untuk menggolkan biaya 20,8 miliar itu bisa terlaksana. Nah, akhirnya pada rapat Huria tahun 2018 itu saya dipaksa oleh panitia pembangunan untuk duduk di depan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Yang saya bilang tadi, saya sama sekali tidak tahu ada SK untuk saya sebagai anggota panitia pembangunan. Namun saat itu saya dipaksa untuk duduk mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Tentu hal ini satu yang tidak masuk akal. Saya tidak tahu, tidak pernah bekerja, tidak pernah aktif dalam panitia pembangunan, tapi saya harus ikut bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Akhirnya saat itu saya tolak, kemudian saya melakukan pemaparan. Sebelumnya, setelah proses evaluasi yang kita lakukan dengan Amang Marulub Syahniper itu terhenti, setelah harga itu disampaikan ke Parhaladu, resmilah saya melakukan evaluasi. Dan hasil evaluasi itulah yang saya paparkan di dalam rapat Huria tahun 2018,
akhirnya di situ saya jelaskan bahwa hasil evaluasi itu ternyata 12,1 miliar. Jadi terjadi selisih 8,7 miliar. Dan itu yang menjadi sumber persoalan. Akhirnya mereka ditolak oleh jemaat. Harga yang mereka sampaikan itu akhirnya ditolak seluruh jemaat yang hadir pada saat rapat huria. Jadi intinya bahwa panitia pembangunan telah membohongi saya ya. Mengajak saya melakukan evaluasi, tujuannya hanya untuk mengikat saya bahwa saya tidak boleh melakukan evaluasi agar rencana mereka bisa terlaksana. Di dalam rapat huria itu juga panitia pembangunan menawarkan konsep funding ya. Jadi di mana ada sebuah kontraktor yang mau mengerjakan pembangunan ini dengan DP 4,5 miliar, kemudian dengan total biaya 21 miliar. Jadi kita berhutang. Jadi konsepnya itu seperti itu. Kita berhutang selama 11 tahun dengan cicilan sebesar 299 juta yang harus kita bayarkan tiap bulan kepada kontraktor. Jadi sehingga total biaya pembangunan itu sendiri menjadi 43, sekian miliar. Kira-kira itu konsep funding yang ditawarkan oleh panitia pembangunan, dan ini juga ditolak oleh jemaat yang hadir di situ. Nah, itu tadi kita udah bisa lihat di gambar, itu ada foto ya, bangunan yang ditawarkan oleh panitia pembangunan seharga 20,8 miliar ya. Ini ada foto-fotonya ya. Jadi itu secara kasat mata Pendeta Saragi juga tahu ya, orang awam, bahwa dengan gambar seperti itu tentu dengan harga 20,8 miliar itu cukup mahal ya. Jadi inilah persoalan awal ketika rapat huria 2018, panitia pembangunan ditolak oleh jemaat. Hasil kerjanya dengan gambar dan konsep funding dengan harga 20,8 miliar ditolak oleh jemaat, dan disitulah dimulai timbul persoalan itu, di mana di situ tim panitia pembangunan mengundurkan diri saat itu, dan kemudian di dalam rapat huria itu saya diangkat menjadi ketua pelaksana pembangunan. Nah, di sini perlu juga saya sampaikan karena simpang siur ya, seolah-olah saya disetting sebagai ketua pelaksana pembangunan. Sebenarnya yang pertama sekali ditawarkan menjadi ketua pelaksana pembangunan itu almarhum Victor Sirait ya. Kemudian beliau merasa keberatan karena dengan kegiatannya sibuk tidak bisa bertanggung jawab terhadap tugas itu gitu. Kemudian begitu juga dengan Bapak Bronson Manurung ya. Beliau juga sibuk sehingga tidak bersedia menjadi ketua pelaksana pembangunan. Nah, itu jelas di saat rapat kecil di rumah Pendeta Saragi yang dihadiri oleh para sintua dan orang tua kita di gereja ini ya. Jadi dari poin pertama ini kesimpulannya bahwa Pendeta Saragi itu mengambil kebijakan bahwa harga yang ditawarkan oleh panitia pembangunan saat itu sangat mahal sehingga perlu dilakukan evaluasi. Panitia pembangunan keberatan, dan inilah awal persoalannya. Awal terjadi persoalan antar jemaat, khususnya antara panitia pembangunan lama dengan jemaat. Itulah inti persoalan awalnya, sehingga muncul ya para pembenci Pendeta Saragi karena tujuan mereka tidak tercapai.